Minum dulu ya. Kita lanjut, ini part 2. Tadi jelas baterai kamera sudah merah ya, jadi kemungkinan kalau enggak mudah-mudahan nggak mati di tengah video ya. Kalau mati tengah video ya udah, apa yang bisa saya lakukan. Jadi lanjut, waktu setelah drop itu ya, saya agak flashback mundur ya, walaupun alurnya nggak maju terus. Waktu sakit itu ada ini teman yang ini kenalan lah, inisiatif lapor ke Pak RT di kompleks itu ya. Pak RT lapor ke puskesmas. Jadi waktu itu saya dapat telepon dari bidan ya, setelah saya drop itu untuk melakukan saya belum dapat telepon waktu itu. Teman saya dulu dapat telepon, saya kaget loh, kok dia dapat saya enggak. Saya pikirnya saya nggak dapat, ternyata bidannya ini bahasanya nama saya tuh keselip. Ya, jadi saya dapat telepon juga. Telepon dari mana? Karena waktu teman saya menghubungi Pak RT tadi minta data kami lah, ada foto KTP dan nomor handphone. Foto KTP belum, nomor handphone aja, karena foto KTP yang minta bidan ya, dan foto KK. Jadi akhirnya saya dihubungin oleh bidan. Katanya waktu itu teman saya itu kan dihubungin Senin ya, Senin, Rabu dia tes. Nah akhirnya Rabu dia tes, Kamis saya gantian dapat telepon, karena waktu Pak RT nanya ternyata bidannya, oh nama ini belum Pak, saya lupa. Saya dihubungin hari Kamis untuk tes hari Senin. Jadi total dari sang drop hari Minggu, Senin sampai Sabtu, sampai ketemu Senin kan 1 minggu ya. Jadi hari Senin tepatnya mungkin sekitar 10 hari saya sakit itu, saya ke puskesmas untuk tes. Biasalah tes PCR mereka dari rapid dulu, saya diconot, terus ini rapid diambil darah, terus hidung juga dicolok seperti swab antigen, cuma nanti mungkin uji tesnya beda. Di hari ke-10 jujur saya udah nggak ada, dari 1 minggu malah udah nggak ada demam sama sekali. Jadi walaupun saya Senin Minggu itu tadi sempat drop lagi, Senin dropnya, jadi tambah 3 hari, Rabu itu sebenarnya saya udah nggak ada demam, nggak ada apa. Gejala paling agak batuk-batuk aja, pusing kepala udah nggak ada. Oh ya gitu. Oh ya, kalau teman-teman belum tahu ya, gejala COVID yang tiap orang beda-beda, tapi untuk yang saya alami itu waktu awal sakit, kepala apa ya, pusing, kayak terutama di bagian belakang sini, kalau kita batuk itu langsung nyut. Nah kalau saya tulang rasanya linu, bahkan sampai ke gigi, otot kram. Kayak saya waktu hari Jumat yang awal itu bangun pagi, saya kira kayak orang habis kita lari itu, kaki itu kram semua gitu. Oke, terus yang saya alami apalagi? Oh iya, kalau nafas agak tenggorokan saya itu cuma gatal di awal aja, setelah minum antibiotik sembuh ya. Kalau nafas itu saya muncul mulai parah, yang dada kadang itu setelah tadi hari Minggu, mulai dari hari Senin tadi yang saya mulai drop itu yang muncul. Sebelumnya tuh nggak muncul, dari cuma Sabtu Minggu itu nggak muncul. Oke, lanjut waktu ke hari Senin yang tes PCR ya. Jadi udah tahu kan, saya Jumat sakit, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kambuh, lalu Senin Minggu depannya lagi saya tes PCR karena di puskesmas. Kalau tes PCR itu saya ini jujur napas masih agak susah dan kadang masih batuk. Dan luar biasanya karena pelayanan ini untuk PCR ini gratis, terima kasih puskesmas. Saya nggak perlu nyebutin nama puskesmasnya ya. Tetapi yang luar biasanya karena gratis, jadi saya itu dihubungin untuk tes jam 8 dan Bu bidannya ngomong tolong datang sebelum jam 8. Saya datang nih jam 7, bisa jam 7.10 lah. Terus saya mikir nggak apa-apa lah, agak awal gitu kan. Ternyata tesnya setengah 8. Setengah 8 baru mereka mulai ini yang stand untuk tes PCR-nya. Ya mungkin saya tes jam 9 lah. Jadi saya pulang itu jam 9. Bayangkan saya nunggu berapa lama tuh, dari jam 7.10 ya itu normalnya sih ya hitung aja dari jam 8 itu mundur 30 menit ya, karena pelayanan. Dan itu ditambah antri, jadi 8.30 baru buka, lalu ada antri orang di depan yang lebih dahulu lagi seperti saya datangnya. Tapi nggak apa-apa, saya terima kasih, karena kalau harus bayar itu 1 kali tes PCR 1 juta ya. Dan itu gratis walaupun hasilnya, jadi dari hasil Senin itu saya tes dan terus keluar hari Kamis ya,
hasil tesnya. Tapi dari Senin ke Kamis itu kondisinya semakin membaik. Jadi waktu hari Kamis itu jujur saya udah ngerasa nggak ada gejala, walaupun batuk masih kadang-kadang. Oke. Nah, jadi selama tadi selama batuk itu jujur penciuman saya juga ini over tajamnya. Jadi dari saya udah merasa agak baikan, tapi waktu itu penciuman masih over, lidah juga masih over tuh gimana? Lidah kalau makan sesuatu itu saya pernah pesan ke teman, tolong belikan, dia kan lagi di luar ya, mau beli jajanan, saya beli nitip kebab rasanya asin banget. Padahal nggak mungkin kan kalau orang jualan rasanya asin kayak orang mau nikah. Nah, lalu rasanya asin tadi, hidung pun sama. Kalau saya mencium bau, nggak nyaman. Bahkan yang bekas saya sakit itu dari bantal, selimut, bahkan kan saya pakai kasur yang tebal mungkin sekitar segini lah, itu yang di lantai. Saya cuci semua karena nggak kuat baunya. Kalau nyium bau itu pengen batuk. Jadi saya cuci semua. Jadi ya nyucinya saya cicil lah, karena saya khawatir kalau saya nyuci langsung banyak akan drop lagi ya. Jadi setelah Kamis keluar tadi yang dari Senin saya tes, yaitu hasilnya positif. Jadi 10 hari dari saya sakit, tes itu masih hasil positif. Akhirnya disaranin sama Bu bidannya isolasi mandiri 14 hari dari hasil tes. Bayangkan. Total berarti saya udah 14 hari nih, hari Kamis tuh ditambah 14 hari lagi. Obat saya, vitamin saya yang saya beli dari apotek udah mau habis kan. Jadi Hafid, saya beli lagi untuk 15 hari ke depan. Jadi saya minum vitamin tuh rutin karena tiap hari, dan itu ternyata masih dosis tinggi. Akhirnya saya masih ingat di hari ke-20, kan itu hari ke-20 dari semenjak saya sakit. Ini saya mikir kalau minum vitamin C dosis tinggi terus kasihan ginjal saya, vitamin C saya turunin. Dari misal tadi 1750 saya kurangi 500 ya. Jadi 1250 per hari. Vitamin D sama E saya kurangin juga. Jadi sehari kurangin setengah lah dosisnya. Saya buat setengah. Saya kurangin jadi 2/3 dari dosis sebelumnya. Karena kalau saya takut kalau langsung nggak minum itu drop, ya udah nanti bisa kambuh lagi. Itu beneran nggak mau deh ngulangin sakit COVID yang awal-awal tadi. Agar minum sampai hari yang mendekati hari ke-30, mungkin ya hampir 1 bulan. Jadi kurang lebih ini tuh hari apa? Ini hari Jumat ya. Jumat hari tanggal berapa ya? Coba saya lihat kalender, sekarang itu tanggal 12 ya. Tepat 1 bulan saya sakit ya. Dari 12 ke 12 ya. Tepat 1 bulan enggak lah. Februari kan cuma 28. 1 bulannya tuh harusnya hari Minggu kemarin. Hari Minggu. Jadi sebelum obat saya habis ya. Jadi kalau obat saya habis kan hari Minggu ya. Jadi 4 hari yang lalu lah. Saya itu mulai dari malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Itu saya kan masih minum obat tuh di hari-hari itunya. Sampai hari Minggu kan saya minum obat. Tambah malam Senin 4 hari itu saya nggak bisa tidur. Tapi saya nggak capek. Ya mungkin karena vitamin C-nya masih dosis tinggi gitu kan. Masih 1000 sekian per hari, bayangkan. Ya udah, dan saya udah mulai pulih normal kan, nggak terlalu dipakai mungkin oleh tubuh. Saya ketika merasa ada yang aneh dengan saya masa istirahat saya, akhirnya saya kurangin lagi. Saya nggak minum vitamin C per hari, tapi saya minum untuk 2 hari sekali. Jadi semenjak hari Senin kan saya nggak minum, hari Selasa minum, hari Kamis saya minum gitu untuk vitaminnya tadi. Karena untuk tadi kenapa saya nggak langsung berhenti, takut kayak ini orang yang tahu, orang yang sakau itu sakit karena tahu kalau dia langsung diberhentikan kan dia ini ya kaget tubuhnya. Akhirnya ya ini saya tadi bertahap untuk berhentinya. Oke. Sebentar saya mau cek kamera ini mati atau enggak ya. Ternyata masih nyala walaupun baterainya merah. Jadi
Ya alhamdulillah lah, biar nggak kepotong videonya. Jadi seperti itu, dan ya pengalaman ketika sakit seperti itu. Jadi yang penting untuk teman-teman yang misalnya saat ini kena COVID ya, pikiran tetap positif. Ketika datang viral negatif ya wajar, itu kita mendekatkan diri pada ini ya, pada yang Maha Kuasa. Saya pun jadi ya mohon maaf tambah mungkin tiap hari kita sholat, tapi untuk masuk ke khusyuk, ke yang connecting, beneran connecting to God lah, itu waktu sakit bener-bener terkonek, bahkan setelah sholat pun masih connect. Kalau kita udah sehat kan kadang lupa ya, saking luar biasanya dikasih nikmat gitu. Yang jelas pikiran positif ya. Makan ini jangan ini ya, jangan di apa ya, jangan dilalaikan lah, harus teratur ya. 3 kali sehari waktu sakit tuh tubuh beneran butuh nutrisi, dan juga minum vitamin, minum obat harus ini ya, rutin. Karena ada teman saya juga yang sakitnya satu kantor juga kena COVID, dia awal-awal itu nggak rutin, jadi vitamin nggak diminum rutin, jarang-jarang, dia akhirnya sampai sekarang masih sakit. Terus setelah teman-teman sembuh dan dia masih sakit, ya saya sarankan untuk rutin minum vitamin. Terus saya juga belikan multivitamin Sigapit yang saya pakai lah, saya kasih tahu dosisnya sehari sekali gitu. Alhamdulillah dapat kabar tadi katanya udah agak mendingan gitu, udah nggak ada gejala lagi. Jadi intinya itu teman-teman, jadi makannya harus rutin karena tubuh butuh nutrisi, vitamin juga, pikiran tetap positif. Lalu nah ini karena kan kita ini ya nafas pasti sesak, tadi pagi bisa, mungkin saya biasanya jam 6 ya, karena belum terlalu panas juga saya keluar untuk nyoba ini ya, kalau bisa gerakan badan. Kalau yang penting saya dapat udara segar lah. Kalau kan peregangan terus agak lama. Kenapa pagi? Karena kalau jam 6 itu kan matahari terbit, jadi dapat udara segar awal, lalu kena matahari dan gak terlalu panas. Karena kalau di sini udah jam 7, jam 8 udah kayak bakar kulit lah. Terus untuk teman-teman, nah ini sebenarnya selain dari diri kita yang tadi ya, itu jujur sih, selama kita sakit tuh kita beneran butuh dari lingkungan ya, dari orang-orang terdekat kita. Kayak saya dapat kiriman dari mulai ada madu, ada buah, ada bahkan ada biskuit, ada mie, vitamin. Itu senang memberikan dukungan moral lah, motivasi. Selain dari dukungan itu tadi untuk fisik, nutrisi ya, ternyata ada yang perhatian. Itu jujur ya, luar biasa. Itu bikin kita untuk keinginan sehat kembali itu luar biasa muncul. Karena di beberapa tempat, kayak saya juga ada teman, misal dia ketika dulu teman satu ya, dia di kompleknya, teman kompleknya itu zakat, ketika tahu dia kena COVID dijauhin kan, bahkan katanya bisa bikin rasa sakit hati gitu. Jadi ini juga video saya bikin kenapa, untuk ya mungkin bagi yang belum kena COVID, jujur ketika ada yang sakit tuh dukungan moral itu juga sangat penting. Ya kalau misal takut tertular, nggak usah deket-deket, nggak apa-apa, tetapi mungkin kita tetap kabarin dari ponsel, kirim makanan, kirim obatan, itu menandakan kalau kita care daripada kita menjauhi gitu loh. Terus juga sebenarnya saya ini ya pengen donor plasma, tapi masih belum tahu infonya dan apakah saya sudah bisa atau belum. Karena jujur ya, waktu ini waktu saya sakit juga saya punya keinginan pengen, saya mending saya sembuh lalu donor plasma daripada saya sakit lalu meninggal kan gitu, atau nggak sembuh-sembuh. Jadi teman-teman ya tadi, ketika kita sakit tuh keinginan kita untuk berbagi itu jadi lebih. Dan ada beberapa hal, kayak kemarin waktu sakit itu belum pernah beli Al-Quran, dalam artian udah pernah dulu beli Al-Quran, tapi kan ditinggal di tempat perantauan lama, di sini kan belum, jadi saya pengen beli. Akhirnya setelah saya sakit, saya udah belanja nih banyak, akhirnya saya ingat ada keinginan, ya udah beli gitu. Cuma ini yang donor plasma ini yang saya belum tahu caranya, belum tahu channelnya, apakah masih bisa atau enggak. Karena dulu saya pernah lihat di videonya Pak Mardiku itu, beliau di waktu sakit kan tawarin dokter untuk donor plasma, untuk dapat plasma convalescent. Jadi kalau sudah sembuh apakah mau mendonorkan lagi.
Kalau saya is oke, karena dulu juga sering donor darah. Cuma waktu ke perantauan yang sekarang ini, jujur karena belum tahu tempat ya, dan nggak tahu juga di sini untuk bikin habit donor darahnya, belum mulai lagi. Karena waktu itu saya pernah waktu di perantauan sebelumnya, saya katakan aja saya waktu di Semarang itu saya pernah donor setahun 5 kali, dan itu saya rasanya kayak kena anemia di donor kelima karena 2 bulan sekali lah. 5 kali apa 6 kali ya kalau 2 bulan sekali itu. Jadi yang terakhir sebelum saya kirim tuh saya ini donor itu, habis donor itu beneran ngerasa hampir 1 minggu gitu untuk tiap terasa ngantuk gitu. Awal di hari pertama itu melek tuh cuma bisa sampai jam 12, terus ngantuk tidur, lama-lama agak panjang sampai asar, agak malam kayak gitu. Habis itu ya bukan trauma sih, cuma bangunin tubuh dulu lah. Dan sekarang pun jujur kalau misal saya benar dicek udah sehat dan bisa donor, saya pengen sih donor. Dan insya Allah lah nanti cari infonya. Ini bukan janji ya, cuma keinginan aja. Mudah-mudahan sih bisa terlaksana gitu. Kalau tidak ya bukan berarti untuk jadi nazar, enggak, bukan nazar. Di awal saya tidak berarti untuk nazar. Jadi bahasanya la haula wala quwwata illa billah lah. Jadi jika Allah menghendaki terjadi. Baik teman-teman, itu cerita pengalaman saya waktu kena COVID ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga, karena ini saya tinggal di mana, di daerah zona merah Jabodetabek. Jadi mungkin teman-teman di daerah kalau melihat video atau sedang mencari video tentang COVID lalu nggak sengaja lihat video ini, ya mudah-mudahan bisa memberikan semangat secara moral, karena saya juga ingin berbagi gitu. Baik, sekian video dari saya ya. Ini saya ngomong sendiri. Dan mohon maaf untuk penampilan saya. Sebenarnya saya tuh nggak mau tidur, tapi nggak tahu kenapa, karena ya nggak bisa tidur, ya udah saya terpikir kenapa nggak bikin video untuk saya ngomong tentang pengalaman. Makanya kamera ini baterainya udah mau habis ya, karena saya ambil langsung tancap, nyalain gitu, nggak dicas dulu. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jika ada yang bisa komen ya, silakan. Mau di like, di subscribe channel saya juga silakan, mau di share juga silakan, mau di dislike juga silakan, terserah ya. Jadi ya, intinya saya ingin melakukan hal untuk orang lain lah, untuk sharing bahasanya. Baik, terima kasih untuk ini ya. Mohon maaf. Assalamualaikum, bye bye.